Nah, dalam mazhab Syafi'i hukum mengangkat tangan ketika takbiratul ihram adalah sunnah ya. Sunnah hay'ah. Jadi walaupun ditinggalkan itu tidak apa-apa. Tidak mesti sujud sahwi ya. Itu yang pertama, hukumnya sunnah. Ya. Yang rukun itu adalah membaca Allahu Akbar. Itu hukumnya. Adapun tata caranya ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', juga ulama-ulama yang lain ya seperti Ibnu Hajar dalam kitab beliau Muhtaj ya, Tafatul Muhtaj juga disebutkan. Bagaimana tata caranya? Ya. An yarfa'ahuma. Yang pertama adalah mengangkat kedua tangan tersebut haitsu yuhadi atrafa asabihi a'la udunaihi. Sekira-kira ujung jarinya itu sejajar dengan a'la udunaihi, atas telinganya. Ya. Wa ibhamahu syahmatai udunaihi, dan dua jempolnya sejajar dengan syahmatai itu ini nih, telinganya ini, telinga ini. Kalau tadi yang atraf asabinya yang ujung jarinya itu di atas telinga, jempol sejajar dengan ini syahmatai udunai, ini nih namanya syahmatai udunai. Nggak tahu bahasa Indonesia apa ini. Saya juga nggak tahu. Warohatahu ya, dan kedua telapak tangannya itu mankibaihi, sejajar dengan dua bahu. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Ujungnya itu sejajar dengan atas telinga, jempolnya sejajar dengan ini nih, ya tempat anting kalau perempuan tuh syahmatai udunaihi, dan telapak tangan itu sejajar dengan bahu. Nah, sejajar dengan bahu seperti ini. Dan dianjurkan untuk jarinya tuh jangan rapat begini, tapi terbuka sedikit ya, tidak terbuka lebar tapi terbukanya sedikit. Nah, itu tata cara yang benar ya, yang disebutkan dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i ya. Ulama-ulama Syafi'iyah menuliskan tata cara dalam kitab-kitab beliau, di antaranya kitab Al-Majmu', kemudian kitab Tufatul Muhtaj, Mughtil Muhtaj, juga kitab Al-Hawi Al-Kabir. Di situ ada tata cara yang benar ya. Jadi ulangi lagi ya, ujung jarinya itu di atas telinga, jempol sejajar dengan tempat anting untuk wanita ya, ini syahmatai udunaihi, dan kedua telapak tangan itu sejajar dengan bahu. Kenapa seperti itu? Ini adalah hasil penggabungan dari beberapa hadis ya. Karena ada satu hadis ya, riwayat Ibnu Umar itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu idza fataha shalah yarfa yadaihi hadwa mankibaihi ya. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu ketika membuka salat itu mengangkat kedua tangannya itu sejajar dengan dua bahunya. Itu ada satu hadis. Tapi ada riwayat lain ya, riwayat Malik bin Al-Huwairis ya. Nabi kalau idza kabbara ya, apabila Nabi Muhammad SAW itu takbiratul ihram ya. Itu yarfa yadaihi ya, mengangkat dua tangannya itu bihaisu yuhadi udunaihi, sekira-kira sejajar dengan dua telinga. Jadi ada riwayat yang mengatakan sejajar dengan bahu, ada riwayat yang mengatakan sejajar dengan telinga. Nah, Imam Syafi'i ya, dalam kasus ini menggabungkan riwayat-riwayat tersebut, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan al-jam'u, menggabungkan, yaitu seperti tadi ya, tangannya ujung jarinya di atas telinga, jempolnya sejajar dengan syahmatai udunaihi, ini namanya syahmatai udunaihi. Kemudian telapak tangannya itu sejajar dengan bahu. Nah, seperti ini nih. Nah, ini tata cara yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i ya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan tersebut. Alhamdulillah. Di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat adalah di zaman wahyu. Di zaman wahyu turun. Sehingga apabila perbuatan mereka salah tidak akan dibenarkan oleh Nabi SAW. Ketika perbuatan mereka benar maka dibenarkan oleh Nabi SAW. Dan itu dinamakan dengan sunnah takririyah. Sunnah takririyah yang tidak dilarang oleh Nabi SAW, maka menjadi ketentuan sunnah. Di zaman Nabi, di zaman kita tidak ada ketentuan sunnah takririyah lagi. Sunnah itu apa artinya? Sunnah apa artinya? Kullu ma udhifa ila Nabi SAW min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifah. Hadis atau sunnah artinya adalah seluruh yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, takririyah, penetapan atau sifat, itulah hadis. Maka ketika Nabi menetapkan sesuatu menjadi ketentuan sunnah yang seperti itu. Contoh,
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan bersama para sahabatnya, kemudian Khalid ibnul Walid mengkonsumsi dob. Dob ini sejenis kadal padang pasir. Ya, kemudian Khalid bin Walid ingin mempersembahkan, ingin memberikan kepada Nabi SAW, silakan Nabi cicipi ini kadal padang pasir. Sampai sekarang masih dikonsumsi oleh orang Arab sana. Nabi SAW ketika dihidangkan kadal itu, Nabi tidak suka. Ya. Apa kata Nabi? Laisa bi ardi qaum. Aku tidak terbiasa dengan yang seperti ini, kata Nabi SAW. Bukan sebuah kebiasaan kami di daerah kami untuk mengkonsumsi yang seperti itu. Tapi apakah Nabi melarang sahabat untuk memakan itu? Tidak. Maka menjadi ketetapan. Itu namanya sunnah takririyah. Yang Nabi tidak melarang berarti hukumnya adalah boleh. Tapi ketika Nabi menemukan salah seorang sahabatnya, kemudian Nabi melihat ini tidak dibenarkan, maka Nabi akan melarang. Contohnya ketika ada salah seorang sahabat Nabi yang sholat, kemudian ketika sholat dia tidak ada tumak ninah, cepat gerakannya. Kata Nabi SAW, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi engkau, karena engkau sesungguhnya belum dikatakan orang yang sholat. Sholat lagi dia. Selepas sholat Nabi mengatakan sholat lagi kamu, karena engkau bukan termasuk di antara orang yang telah melaksanakan sholat. Selepas sholat sampai 3 kali Nabi mengatakan sholat lagi. Apa kata sahabat ini? La uhsinu ghairahu. Ya Rasulullah, saya tidak bisa sholat lebih baik dari ini, maka ajarkanlah saya. Nabi mengatakan engkau tidak tumak ninah. Ya, bahkan sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sholatnya sudah benar. Ya, tapi kata Nabi SAW, dia sholat dalam kondisi tidak tumak ninah, sehingga dia harus mengulangi sholatnya karena tidak sah. Tumak ninah adalah rukun sholat. Ya, ketika dia tidak sesuai dengan ketentuan Nabi, maka Nabi akan larang. Tapi ketika sesuatu itu ditetapkan oleh Nabi, maka menjadi sunnah takririyah di zaman wahyu, di zaman turunnya wahyu. Adapun di zaman kita tidak lagi ketentuan itu, kita boleh ngarang, boleh doa ini, tidak. Dan semuanya telah ditetapkan oleh Nabi SAW sehingga menjadi sebuah ketentuan dalam Islam dan boleh dicontoh dan diikuti. Ya, nah, wallahu a'lam bishawab. Jika Anda ingin bertakbir, takbir ini disebut dengan ihram dari hadis Nabi di Abu Daud nomor hadis 618, bahwa kalau sudah Anda ingin mulai sholat dengan bertakbir, maka Anda harus mulai menanggalkan, membuang segala yang tidak terkait dengan sholat. Caranya, kata Nabi, lihat, farafa yadayhi hadwa mankibai. Pertama, angkat telapak tangan ini sejajar dengan bahu di sini. Jelas ya? Baik, sesuaikan dengan bahu masing-masing. Yang kedua, ada alternatif, diangkat ini di hadis riwayat Muslim nomor hadis 391, termasuk di An-Nasai nomor hadis 1101, diangkat sejajar dengan daun telinga. Jadi yang jempol ya ini bisa sejajar dengan daun telinga di sini. Boleh kemudian ini pun didekatkan merapat, gak ada masalah. Baik, jadi boleh di sini, boleh di sini. Paham ya? Dan saya cuma menemukan 2 ini. Jadi kalau tidak di sini, itu di sini. Tidak ada yang ketiga. Ini menempel boleh, nggak ada masalah. Ini kita sudah telusuri dari hadis yang paling sahih sampai hadis yang paling palsu. Jadi di hadis paling palsu aja nggak ditemukan gerakan yang ketiga. Baik ya. Jadi kalau antum misalnya mengangkat tidak di 2 ini, maka saya agak kurang paham gitu. Ya, hadis palsu aja nggak ada. Ya, antum dapat dari mana gitu kan? Baik. Jadi cuma di sini dengan di sini. Paham sampai sini? Baik. Silakan perhatikan, lihat kalimatnya. Fakabbir rafa yadayhi, angkat. Baik, fokus, buang urusan dunia ke belakang. Jadi, kalau Anda sudah mau bertakbir dalam sholat, sudah dunia nggak usah dibawa, buang. Nggak usah bawa. Mau Anda di sini, mau Anda di sini, sudah. Jangan dibawa, pasrahkan kepada Allah, buang urusan dunia ke belakang. Paham sih? Banyak orang yang menjajakan harapan palsu, nggak apa-apa ini baik. Subhanallah. Bukankah Nabi SAW di masa hidupnya menolak beberapa amalan yang dianggap baik oleh sahabat karena tidak disyariatkan? Jadi jangan karena asal baik menurut pikiran, tapi adalah asal baik menurut ajaran Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tidak banyak yang fatwakan. Yang memfatwakan itu ngambil sebagian dari sebagian yang lain. Kadang dari satu sumber saja. Banyak tidak menentukan benar, tapi dalil menentukan benar. Nah, berharap
Tidak mungkin harapan itu ada bila tidak pasti. Maka pastikan ketika beramal itu, karena orang bertakwa itu teliti.